Selamat datang di channel Santosaba. Apakah kamu tahu bahwa catatan sejarah Borobudur masih belum akurat? Sejarah Borobudur yang tersembunyi. Borobudur adalah karya leluhur bangsa Nusantara yang berdasarkan pada ajaran asli Nusantara, yaitu konsep Dharma. Nama asli Borobudur adalah Phuana Cakapala. Konsep Trilaksana, Bawanatraya, yang terkait dengan Borobudur adalah tentang 3 tahapan dalam perjalanan spiritual, yaitu alam kelanggengan, alam lahiriah, dan alam rohaniyah. Mengungkap kebenaran tentang Borobudur. Penamaan dan labeling bahwa Borobudur berdasar pada ajaran Buddha yang terlahir di India tidak sepenuhnya benar. Borobudur memiliki ciri khas arsitektur dan simbolisme yang berdasar pada tradisi dan kebudayaan Nusantara. Penggunaan kata Sevarga dalam konteks Borobudur adalah bukti bahwa ajaran yang mendasarinya adalah asli milik Nusantara, dan tidak berdasar pada ajaran Buddha dari India. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah Borobudur. Tokoh-tokoh seperti Parateran, Sariputra, Dharmadasa, Dharmapala, dan lain-lain adalah putra Nusantara yang memiliki peran penting dalam perkembangan ajaran spiritual di Nusantara dan India. Klarifikasi catatan sejarah Borobudur. Penelitian sejarah Borobudur yang dilakukan oleh Dr. N.J. Krom pada tahun 1927 memiliki beberapa kelemahan. Krom menggunakan konsep Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu untuk menjelaskan struktur Borobudur, namun konsep ini tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, Krom juga tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya Nusantara dalam penelitiannya. Diskusi kita terdahulu tentang Borobudur dan konsep Dharma sangat menarik. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa 1. Patung di Borobudur tidak benar-benar mewakili patung Buddha, seperti yang umumnya diyakini, melainkan mewakili prosesi kontemplasi spiritual leluhur bangsa Nusantara. 2. Konsep Dharma yang ada pada agama Hindu dan Buddha sebenarnya berasal dari Nusantara. 3. Prosesi kontemplasi spiritual yang tampil di Borobudur adalah prosesi kontemplasi spiritual leluhur bangsa Nusantara, yang memiliki berbagai nama dan istilah di berbagai daerah di Nusantara. Susunan batu berundak di Borobudur memang berbentuk punden, berundak, yang merupakan salah satu ciri khas arsitektur kuno Nusantara. Penamaan punden berundak di Borobudur yang tersebar di publik memang menggunakan istilah Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ini adalah konsep India yang dilabelkan Krom, dengan pengertian Kamadhatu, merujuk pada tingkat pertama, yaitu tingkat kama atau hasrat duniawi. Rupadhatu, merujuk pada tingkat kedua, yaitu tingkat rupa atau bentuk. Arupadhatu, merujuk pada tingkat ketiga, yaitu tingkat arupa atau tidak berbentuk. Konsep ini merupakan bagian dari filosofi Buddha Mahayana, yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Konsep Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu konsep Buddha Mahayana yang dilabelkan di Borobudur. Konsep Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu memang merupakan konsep yang terkait dengan filosofi Buddha Mahayana. Namun, penamaan dan pelabelan konsep ini pada struktur Borobudur diyakini oleh sejarawan dan ahli arkeologi bahwa itu adalah hasil kerja dari seorang arkeolog Belanda bernama Dr. N.J. Krom. Krom adalah seorang arkeolog dan sejarawan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Ia adalah salah satu orang pertama yang melakukan penelitian tentang Borobudur dan mengembangkan teori tentang struktur dan makna simbolisnya. Dalam bukunya yang berjudul Borobudur, Archaeological Description, 1927, Dr. Krom memperkenalkan konsep Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu sebagai cara untuk memahami struktur dan makna simbolis Borobudur. Ia berpendapat bahwa struktur Borobudur dapat dibagi menjadi 3 bagian yang mencerminkan 3 tahap dalam perjalanan spiritual menuju pencerahan, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Jadi, bahwa penamaan dan pelabelan konsep Kamadhatu, Rupadhatu,
dan arupadatu pada struktur Borobudur diyakini berasal dari Dr. N.J. Krom, seorang arkeolog Belanda, pada tahun 1927. Atas dasar itulah dianggap Borobudur oleh publik, bahkan UNESCO memvalidasi Borobudur sebagai monumen Buddha. Mari kita klarifikasi. Proses penelitian dalam sejarah, yaitu konsep-konsep yang paling dasar dalam berproses terhadap pencatatan sejarah adalah tafsir dan penulisan. Catatan sejarah dapat berubah atau gugur ketika ada penemuan baru, kajian lebih lanjut, atau perspektif baru yang muncul. Ini karena, dalam merekonstruksi catatan sejarah bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus berkembang. Penelitian sejarah memerlukan kajian yang mendalam, analisis yang teliti, dan interpretasi yang bijak untuk memahami peristiwa dan proses sejarah. Dalam konteks Borobudur, kalimat ini mengingatkan kita bahwa penafsiran dan penulisan catatan sejarah tentang Borobudur dapat berubah atau gugur ketika ada penemuan baru atau kajian lebih lanjut tentang monumen tersebut. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Sejarah bukanlah sekedar kumpulan cerita atau mitos, melainkan sebuah rekonstruksi masa lalu yang didasarkan pada analisis yang teliti dan interpretasi yang bijak. Logika dalam sejarah berarti bahwa penelitian sejarah harus didasarkan pada 1. Bukti-bukti yang kuat dan dapat dipercaya. 2. Analisis yang teliti dan sistematis. 3. Interpretasi yang bijak dan tidak bias. 4. Kesimpulan yang logis dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, sejarah dapat menjadi sebuah ilmu yang sistematis dan dapat dipercaya, bukan sekedar kumpulan cerita atau mitos. Sejarah adalah logika. Kata kunci ini sangat penting dalam diskusi kita tentang sejarah Borobudur dan Nusantara, karena kita harus selalu memastikan bahwa penelitian dan interpretasi kita didasarkan pada logika dan bukti-bukti yang kuat. 1. Konteks historis, penamaan dan konsep agama yang dilabelkan oleh Krom pada Borobudur terjadi pada abad 20, tepatnya 1927. Ini berarti bahwa penamaan dan konsep tersebut tidak secara langsung terkait dengan konteks historis pembangunan Borobudur pada saat Borobudur direncanakan dan dibangun di masa terdahulu. 2. Interpretasi subjektif. Krom sebagai seorang arkeolog dan sejarawan, memiliki interpretasi subjektif tentang Borobudur dan konsep agama yang terkait. Interpretasi ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan makna dan konteks sebenarnya dari Borobudur. 3. Kurangnya bukti primer, penamaan dan konsep agama yang dilabelkan oleh Krom pada Borobudur tidak didukung oleh bukti primer yang kuat, seperti prasasti atau dokumen kontemporer lainnya. 4. Pengaruh kolonialisme. Penelitian dan interpretasi Krom tentang Borobudur juga dapat dipengaruhi oleh konteks kolonialisme pada saat itu. Ini dapat mempengaruhi cara Krom memandang dan menginterpretasikan Borobudur dan konsep agama yang dikaitkan Krom. Dengan demikian, secara akademik, validitas penamaan dan konsep agama yang dilabelkan oleh Krom pada Borobudur dapat dipertanyakan. Perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut untuk memahami makna dan konteks sebenarnya dari Borobudur. Penelitian dan analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Borobudur memiliki akar dalam tradisi spiritual Nusantara, yang berbeda dengan ajaran Buddha yang terlahir di India. Jadi, kesimpulan kita adalah bahwa penamaan dan labeling bahwa Borobudur berdasar pada ajaran Buddha yang terlahir di India tidak sepenuhnya benar, dan perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut untuk memahami makna dan konteks sebenarnya dari Borobudur. Borobudur adalah karya leluhur bangsa Nusantara, juga yang mendasarinya adalah ajaran asli Nusantara, yaitu konsep Dharma yang tertera di relief dasar Borobudur yang kini tertutup atau ditutup, yaitu teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharmakaya Cita.
Juga 12 teks literasi kata, Svarga, adalah konsep kehidupan setelah kematian pada ajaran yang tergambar di Borobudur pada relief bukan tertulis teks literasi kata, Nirvana, atau Nibbana dalam konsep Buddha. Konsep kehidupan setelah kematian pada ajaran yang tergambar di Borobudur tidak menggunakan teks literasi kata, Nirvana, atau Nibbana, yang merupakan konsep Buddha. Ini menunjukkan bahwa ajaran yang tergambar di Borobudur memiliki akar dalam tradisi spiritual Nusantara yang berbeda dengan ajaran Buddha. Phuana Cakapala adalah nama bangunannya. Literasi kata Phuana atau Buana adalah 3 tahapan bentuk bangunan Phuana Cakapala atau Borobudur nama terpublikasi saat ini. Itu adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kama, rupa, arupa datu dari India versi Krong. Sejatinya 3 tahapan yang ada di bangunan megah ini yaitu, Trilaksana, disebut juga, Bawana Traya. 1. Bawana Langgeng atau alam kekal. 2. Bawana Driyo atau alam lahiriah. 3. Bawana Triya atau alam rohaniyah. Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma. Moksa, kontemplasinya dengan laku, tapa, atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual. Brata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan. Ini bukan patung Buddha, tapi beliau Siddhartha Gautama mengikuti teknik kontemplasi ini dari leluhur kita. Alam kelanggengan ialah alam suwung yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila, Topo Broto, kontemplasi spiritualnya, Topo. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Samadhi, suwung, laku, yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto. Tapa Brata, istilah daerah Parahyangan. Bali menyebut Upasana. Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akkamala. Tapo, Batagak di Svarnatvipa atau Sumatera. Ada 12 kata, Svarga, bukan tertulis kata, Jannah, atau Nirvana. Ini membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Literasi teks kata, Svarga. Berdasar sumber lontar, Geguritan Bima Svarga. Bahwa Svarga difahami sebagai alam suci, persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik. Disebut dengan kata Swargo, Svarga, Svargaloka, ini asli konsep ajaran leluhur Nusantara. Fahami ini berdasar pada hasil penelitian akademik, bahwa Svarnatvipa, Indonesia, bukan India adalah tempat awal sumber falsafah utama, Dharma atau kadang disebut Dhamma. Ajaran inilah yang mendasari lahir dan tumbuhnya 3 ajaran India di sana. Dan inilah tokoh-tokoh putra Indonesia terdahulu, para Teran, jauh sebelum lahirnya 2 ajaran di India pada abad 5 SM. Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa, Dharmapala, Suvarnakesa, Mautgalyayana, Svarnatvipa Dharmakirti, Krijanayasa atau Dapunta Hyang. Dharmadasa 700-620 SM, Dharmapala 670-580 SM, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, Kumarila Bata 618-540 SM, Adi Sankara 569-537 SM. Mereka putra Nusantara dari Svarnatvipa, Sumatera Indonesia. Sumber awal, Dharmik original, yang kini tersimpan sempurna di Bali. Sangharama, pusat pembelajaran, Dharmik, di Svarnatvipa bernama, Dharmapala. Sangharama, cabang di India bernama, Nalada. Sangharama yang dibangun besar di Jafatvipa bernama Phuana Cakapala kini ternamakan Borobudur. Sangharama, Mahavihariya Paratera Arya, Phuana Cakapala, kini terpublikasi menjadi Borobudur, adalah penamaan filolog Belanda yang tidak faham
siapa sejatinya nenek moyang leluhur kita. Negara dan institusi internasional seperti UNESCO harus mempertimbangkan untuk mengklarifikasi catatan sejarah Borobudur, agar dapat memperbaiki kesalahpahaman dan memberikan pengakuan yang lebih akurat tentang warisan budaya Nusantara. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa catatan sejarah Borobudur lebih akurat, dan warisan budaya Nusantara dapat dipahami dan dihargai dengan lebih baik oleh masyarakat internasional. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi tentang klarifikasi catatan sejarah Borobudur dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu, dan untuk terus memperluas pengetahuan kita tentang sejarah dan budaya Nusantara. Jangan lupa untuk menulis komentar apa pendapat kamu. Juga pastikan kamu sudah subscribe channel kami untuk mendapatkan update tentang video-video terbaru kami.